Hai, brother sister. Kasus kita kali ini bagi saya sangat luar biasa. Seorang ayah mantan juara dunia UFC kelas berat memburu pelaku pelucahan seksual anaknya. Sebetulnya dia sudah melapor ke polisi dan pelakunya sudah ditangkap. Tetapi saat di pengadilan, pelakunya malah dibebaskan. Sang ayah mengambil langkah sendiri dengan mencari dan memburu pelaku sebagai bentuk balas dendamnya. Apakah sang ayah yang mantan juara dunia UFC ini berhasil menemukan pelakunya? Bersama Black Corner, stabilkan posisi kalian. Sebelum ke kasusnya, kita kenalan dulu nih sama superhero kita, Cain Velasquez. Lahir di California 28 Juli 1982. Jadi, brother sister, Cain ini bukan orang sembarangan. Dia ini fighter kelas berat legend di UFC. Bahkan Cain pernah mengalahkan Brock Lesnar pada tahun 2010 di ajang UFC dengan status TKO. Dengan kemenangan itu, Cain memperoleh gelar sebagai UFC Heavyweight Championship 2010. Artinya, Cain sudah resmi dan diakui memegang gelar juara dunia kelas berat UFC. Walaupun sudah memegang gelar juara dunia, di mata fighter lain, Cain ini dikenal sosok yang rendah hati, enggak sombong, selalu respect sama lawannya, enggak suka cari keributan di luar ring. Bisa kita simpulkan Cain ini orangnya ya lurus-lurus aja ya. Tahun 2022 seharusnya jadi tahun yang tenang buat Cain. Dia sudah pensiun dari UFC dan fokus menghabiskan waktu 24 jam sehari jadi ayah yang siaga. Tapi sebuah tempat penitipan anak di San Martin, California, sebuah kejahatan yang paling tidak bisa diampuni sedang terjadi. Namanya Harry Goulart. Dia bekerja di tempat penitipan anak milik ibunya sendiri. Sebuah tempat yang seharusnya ya jadi zona aman bagi anak-anak, malah jadi tempat predator anak. Nah, jadi brother, sister, salah satu korbannya ini adalah anak Cain yang saat itu masih sangat kecil. Saya nggak akan masuk ke detail medisnya ya, karena itu terlalu menyakitkan. Tapi yang jelas, tuduhannya sangat serius. Pelucahan seksual terhadap anak dan bukan cuma satu kali. Begitu Cain tahu hal ini, seketika dunianya runtuh. Kalian bisa bayangkan ya, seorang ayah, Cain, yang biasa baku pukul di atas ring, tiba-tiba merasa sangat tidak berdaya karena dia gagal melindungi anaknya di tempat yang sangat dia percayai. Tapi Cain tetap mencoba jadi warga negara yang baik. Dia lapor polisi, dia mengikuti prosedur yang kooperatif, dan Harry Goulart ini ditangkap. Cain mungkin berpikir, oke, orang ini bakal mendekam di penjara selamanya. Tapi disinilah sistem hukum menunjukkan sisi gelapnya. Hanya beberapa hari setelah ditangkap, seorang hakim memutuskan bahwa Harry Goulart ini boleh keluar dengan jaminan atau released on bail. Dia boleh pulang ke rumah yang jaraknya nggak jauh dari tempat tinggal Cain, hanya dengan gelang pelacak di kakinya. Saat itu Cain hampir nggak percaya. Dia melihat orang yang diduga menghancurkan masa depan anaknya berjalan bebas di luar sana, menghirup udara yang sama, mungkin sedang tertawa di dalam rumahnya. Bagi Cain ini bukan soal ketidakadilan, ini adalah kegagalan sistem. Hukum yang seharusnya jadi tameng buat anaknya justru memberikan karpet merah buat si Harry Goulart ini pelakunya. Di momen inilah Cain yang biasanya tenang mulai kehilangan kendali. Ada sesuatu yang putus di dalam kepala Cain. Malam-malamnya dipenuhi amarah, tidurnya hilang, dan insting pelindungnya berubah menjadi insting pemburu. Cain gak lagi melihat dirinya sebagai mantan atlet. Dia cuma melihat dirinya sebagai seorang ayah yang dihianati oleh hukum. Dan Cain memutuskan kalau hukum gak bisa memberikan keadilan, maka dia yang akan menjemput keadilan itu sendiri. Tepatnya pada hari Senin siang 28 Februari 2022. Tiba-tiba ada sebuah truk Ford F250 hitam melaju kencang, membelah kemacetan seolah-olah dunia mau kiamat tuh, saking ngebutnya. Di dalam truk itu ada Cain Velasquez yang sedang memburu si Harry Goulart ini. Nah, jadi brother sister, ternyata Cain baru saja mendapat kabar bahwa Harry Goulart, pria yang diduga melucahkan anaknya tuh, si tersangka, sedang berada di dalam sebuah mobil Chevy Silverado bersama ayah tiri dan ibunya. Mereka baru saja keluar dari sidang pengadilan, menghirup udara bebas. Sementara keluarga Cain masih berjuang dengan trauma yang gak akan pernah hilang.
Chen mengejar mereka sejauh 11 mil dengan kemarahan yang membara di dalam dadanya. Di titik ini, Chen bukan lagi petarung yang menunggu instruksi pelatih di sudut ring. Dia adalah seorang ayah yang melihat targetnya ada di depan matanya. Chen memacu truknya, dia mendekat dan boom. Dia menabrakkan truk besarnya ke mobil Chevy itu di sebuah persimpangan. Benturan logam yang keras, kaca pecah dan debu berterbangan kemana-mana. Tapi Chen belum selesai. Dia melompat keluar dari truknya, lalu mengeksekusi orang yang ada di dalam mobil tersebut. Tapi brother sister, nasib berkata lain. Peluru itu nggak mengenai Harry Gullard, justru mengenai ayah tirinya si tersangka, Paul Bender, di bagian lengan dan tubuhnya. Beruntung lukanya nggak fatal, tapi bayangkan statusnya mantan juara dunia kelas berat UFC, menembaki warga sipil di tengah hari bolong. Nggak lama setelah itu polisi pun datang. Chen nggak melawan, dia nggak mencoba kabur atau melakukan aksi gila lainnya. Dia menyerahkan diri dengan tenang. Dia tahu apa yang sudah dia lakukan dan dia tahu betul resiko yang dia sudah ambil. Begitu borgol mengunci pergelangan tangannya, dunia MMA seolah berhenti berputar. Berita utama di seluruh dunia langsung meledak. Cain Velasquez ditangkap atas percobaan kejahatan dor. Begitu berita penangkapan Cain meledak, internet langsung terbelah. Ada satu hal yang aneh banget di sini. Biasanya kalau ada atlet besar atau artis terlibat kasus kejahatan, publik bakal langsung menghujat nih. Sponsor bakal mutusin kontrak dan karirnya pun dianggap tamat. Tapi buat Cain, yang terjadi justru kebalikannya. Dalam hitungan jam, tagar #FreeChain jadi trending di seluruh dunia. Dan yang dukung bukan cuma fans fanatik MMA, tapi juga orang-orang yang nggak pernah nonton UFC seumur hidup mereka. Karena kasus ini menyentuh titik paling sensitif bagi setiap orang tua. Bahkan bos UFC, Dana White, yang biasanya sangat menjaga citra perusahaan, nggak ragu-ragu buat bilang, saya sedih buat Cain. Saya nggak setuju sama main hakim sendiri, tapi saya paham kenapa dia melakukannya. Siapapun yang punya anak pasti merasakan apa yang dia rasakan. Nggak berhenti sampai di situ tuh. Legenda seperti Khabib Nurmagomedov sampai mantan lawannya, Junior Dos Santos, orang yang pernah dipukuli Cain sampai babak belur di ring, semuanya pasang badan. Mereka semua bilang hal yang sama. Cain adalah orang baik yang ditempatkan di situasi yang sulit. Banyak orang yang mulai mendebat sistem hukum di California. Orang-orang mulai bertanya, kenapa kita lebih cepat memenjarakan ayah yang mencoba melindungi anaknya daripada si tersangka yang merusak masa depan anaknya si Cain? Keluarga Cain bahkan membuka penggalangan dana untuk biaya hukum. Dan kalian tahu, ribuan orang menyumbang. Ini adalah pernyataan sikap dari publik kalau mereka berdiri di belakang Cain. Tapi di sisi lain ada perdebatan moral yang berat. Para ahli hukum pun mulai angkat bicara. Mereka bilang, kalau aksi Cain dibenarkan, maka kita bakal balik ke zaman di mana semua orang bisa bawa pistol dan main hakim sendiri kalau merasa hukum gak adil. Jadi disinilah letak dramanya. Di satu sisi ada hukum yang bilang Cain bersalah karena membahayakan publik. Nah, di sisi lain ada keadilan moral yang bilang Cain adalah pahlawan yang melakukan apa yang harus dilakukan oleh seorang ayah. Gelombang dukungan ini bikin kasus Cain bukan cuma sekedar kasus kriminal biasa, tapi jadi gerakan sosial yang menuntut perubahan pada sistem perlindungan anak dan jaminan pelaku seksual. Pada akhirnya Cain menghadapi dakwaan yang sangat berat, percobaan bun-bun tingkat pertama. Jika terbukti bersalah, Cain terancam hukuman penjara seumur hidup. Sang juara dunia ini terancam menghabiskan sisa umurnya di balik jeruji besi hanya karena dia mencoba menjadi pelindung bagi anaknya. Argumen mereka simpel tapi dalam. Cain bukan pelaku berdarah dingin. Cain adalah seorang ayah yang menderita PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder akut setelah mengetahui anaknya dilucahkan. Mereka berargumen bahwa saat pengejaran 11 mil itu terjadi, otak Cain sedang mati. Dan insting dan naluri alamiah pelindungnya mengambil alih secara total. Namun jaksa penuntut umum punya sudut pandang berbeda. Mereka bilang kita semua peduli pada anak-anak, tapi kita nggak bisa ya membiarkan orang menembaki mobil di jalanan umum yang ramai. Itu jelas anarki. Momen paling mengharukan terjadi pada November 2022. Nah, setelah berkali-kali permohonan jaminannya ditolak, hakim akhirnya luluh. Cain diperbolehkan pulang dengan jaminan sebesar $1 juta US. Tapi ada syaratnya dan syarat ini sangatlah ketat ya.
Jadi, Chen harus memakai gelang GPS selama 24 jam. Nggak boleh keluar rumah kecuali untuk urusan pengadilan. Dan ini yang paling sedih. Dia nggak boleh mendekati sekolah atau tempat penitipan anak manapun, termasuk sekolah anaknya sendiri demi keamanan prosedur. Momen saat dia keluar dari penjara dan menghirup udara bebas pertama kalinya adalah salah satu video paling emosional di dunia MMA tahun itu. Dia nggak bicara banyak. Dia cuma menangis dan memeluk keluarganya. Tapi perjuangan belum berakhir. Di balik pintu tertutup, negosiasi antara tim hukum Chen dan jaksa terus berjalan. Chen dihadapkan pada pilihan yang sulit, melanjutkan sidang dengan resiko penjara seumur hidup atau mengambil kesepakatan. Setelah drama bertahun-tahun, terus gimana nih nasib Chen sekarang? Apakah dia akhirnya dipenjara atau bagaimana nih? Nah ya, di pertengahan tahun 2024 ya, terjadi sebuah perkembangan besar. Chen memutuskan untuk mengambil langkah yang disebut no contest. Nah, secara hukum ini bukan berarti si Chen mengaku bersalah, tapi dia menerima konsekuensi hukumannya tanpa melakukan pembelaan lagi di sidang. Langkah ini diambil demi satu tujuan, yaitu kepastian. Nah, Chen nggak mau lagi mempertaruhkan hidupnya di meja judi pengadilan yang bisa bikin dia dipenjara seumur hidup. Dengan kesepakatan ini, Chen akhirnya dijatuhi hukuman percobaan dan tidak perlu kembali lagi ke penjara. Kabar baiknya, Chen sekarang sudah mulai kembali ke kehidupannya. Dia terlihat udah nge-gym, melatih petarung-petarung generasi baru, dan dia juga sudah kembali ke dunia gulat profesional. Tapi rasa sakit dan rasa ketidakadilan dalam pikiran dan hatinya itu pastinya tidak akan pernah hilang, ya kan? Sementara itu si Harry Goulart, si tersangka, proses hukum untungnya masih terus berjalan lambat. Dan inilah ironisnya. Chen sudah masuk penjara, sudah membayar $1 juta US, dan sudah menanggung malu secara publik. Sementara orang yang memulai mimpi buruk ini masih berjuang di pengadilan. Secara hukum, apa yang dilakukan Chen memang salah ya. Kita nggak bisa membiarkan orang menembaki orang lain di jalan raya. Tapi secara hati nurani, saya yakin kalau kalian ada di posisi Chen, melihat anak kalian tersakiti dan hukum seolah tutup mata, mungkin kalian juga akan merasakan amarah yang sama. Jadi saya mau tanya ke kalian di kolom komentar, ya brother sister ini, apakah menurut kalian Chen Velasquez adalah seorang penjahat yang beruntung, atau dia adalah seorang ayah yang melakukan apa yang seharusnya dilakukan setiap ayah di dunia ini? Saya tunggu diskusi kalian di komentar.